mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Mencari generasi bangsa, generasi melangkah pasti mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Mencari generasi bangsa, generasi melangkah pasti mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Melangkah pasti mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gensut. Balik lagi sama Satria di rangkaian acara Sudirman Student Summit 2020, di mana Sudirman Student Summit adalah acara penerimaan mahasiswa baru yang merupakan pengenalan kehidupan dan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru. Melalui acara S3 atau Sudirman Student Summit, kita dapat mengetahui lebih dalam atau lebih jauh tentang Universitas Jenderal Sudirman kita tercinta. Nah, di dalam Sudirman Student Summit ini ada 3 nilai-nilai besar yang akan kita tanamkan. Yang pertama ada nilai cinta tanah air,
kemudian nilai organisasi, dan juga ada nilai edukasi. Dan juga saya ucapkan selamat datang di rangkaian hari kedua Sudirman Student Summit, di mana hari kemarin tepatnya tanggal 7 September 2020 kita telah melaksanakan agenda dan menyaksikan bersama agenda Sasrawungan. Jadi agenda Sasrawungan itu adalah pengenalan-pengenalan, ada pengenalan UKM atau unit kegiatan mahasiswa, pengenalan fakultas-fakultas, dan juga paguyuban-paguyuban yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Dan di hari kedua, tepatnya tanggal 8 hari ini, teman-teman Gensut 2020 baru banget melaksanakan sidang terbuka Senat penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman tahun ajaran 2020-2021. Nah, setelah sidang Senat, kita akan menyaksikan bersama-sama talk show Sudirman Student Summit, di mana talk show Sudirman Student Summit merupakan salah satu dari bagian acara dan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan pengenalan lingkungan kampus yang diadakan oleh pihak Rektorat Unsud bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Unsud periode 2020. Talk show Sudirman Student Summit ini menyusung tema cinta tanah air dengan headline yang akan dibahas adalah kolaborasi lintas generasi untuk hidupan kembali empati yang perlahan mati. Wah, selanjutnya nih setelah talk show, kita akan menyaksikan bersama-sama pemecahan rekor dunia Indonesia Sudirman Student Summit 2020 yang akan kita persembahkan juga untuk mengenang jasa para veteran yang telah memberikan kemerdekaan untuk Republik Indonesia hingga usia 75 tahun ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada sekapur sirih dari Bapak Rektor kita tercinta kepada Profesor Dr. Insinyur Suwarto MS, kami persilakan. Oke, pada khususnya ini BEM Unsud yang kami cintai dan kami banggakan, serta kepada para mahasiswa baru Unsud angkatan 2020 yang baru saja tadi telah diterima secara resmi dalam sidang Senat terbuka. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara kegiatan ini tadi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Unsud. Salah satunya adalah pemecahan rekor nyanyi, rekor muri dalam menyanyi lagu-lagu nasional Indonesia yang nanti sebagai persembahan penghargaan kepada para veteran pejuang Indonesia. Tentunya ini sesuatu yang sangat bermanfaat khususnya kepada generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta kepada tanah air serta menghormati kepada para pejuang dan para pejuang yang telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi selamat berkreativitas, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paannya, dan tidak perlu basa-basi terlalu lama lagi, kita langsung undang saja moderator kita pada pagi hari ini, Aisyah Nur atau akrab dipanggil Mbak Ica, seorang mahasiswi kelahiran Bekasi 30 Maret 1999. Nah, Mbak Ica ini juga berstatus sebagai mahasiswi aktif di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2017. Dan Mbak Ica ini nih yang bikin saya insecure nih. Mbak Ica adalah spesialis Master of Ceremony dan Protokoler Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Jadi Sobat Gensut, langsung aja ya kita undang bersama. Inilah Mbak Ica yang sudah ada di sebelah saya. Hai, selamat pagi Mas Satria. Halo Mbak Ica, selamat pagi. Mbak Ica apa kabar Mbak Ica? Alhamdulillah baik. Mas Satria baik juga ya? Baik juga, cuman rada pecah-pecah aja sih bibirnya. Oh, oke, berarti kekurangan vitamin tapi teman-teman. Betul, Mas Satria betul, ya. betul. Baik, saya boleh menyapa Bapak Rektor dan juga Bapak Boleh. Bapak
pembicara kita, ya dua pembicara kita dan juga teman-teman Gensut yang ada di Geraha. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya ya. Ya oke teman-teman dan bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu yang sedang menonton acara kita semua. Ya walaupun ya acaranya ini melalui virtual secara online atau secara live streaming di YouTube ya, di YouTube ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi kita nanti akan mengambil hikmah gitu ya dari acara hari ini dan akan mendapatkan pelajaran dari dua pembicara kita yang tentunya sangat luar biasa nih. Sangat luar biasa. Oke, Mas Satria, sekiranya talk show acara Sudirman Student Summit 2020 ini tentang apa sih? Kita mengambil tema besarnya itu adalah cinta tanah air, Kak Ica. Oke, cinta tanah air. Betul, tapi kita mengusung headline atau lebih menusuk lagi nih, kolaborasi lintas generasi untuk hidupkan kembali empati yang telah perlahan mati, maaf ya. Berarti bagaimana caranya kita menghidupkan kembali empati itu ya? Iya betul. Benar banget. Nah untuk teman-teman nih, ya nanti kita akan mengetahui dari dua pembicara kita bagaimana cara menjadi atau cara mengenal wawasan kebangsaan ya melalui cinta tanah air sebagai kita generasi yang akan mendatang. Baik. Betul. Mas Satria bagaimana? Tapi ditahan dulu ya Kak Ica ya. Sebelum Kak Ica berbincang-bincang dengan para moderator, para pembicara-pembicara yang hebat, kita mau bakar semangat dulu nih. Kan kayaknya nggak seru banget kan kalau misalkan talk show yang lain sambil tiduran atau sambil leyeh-leyeh menyaksikan padahal pembicaranya luar biasa hebatnya. Oke, jadi semuanya harus bangun dulu ya. Harus semangat dulu. Jadi Satria mau kita semua Mbak Ica juga ikutan. Untuk melaksanakan Salam Sudirman. Teman-teman Gensut pasti sudah pada tahu kan Salam Sudirman yang ada di IG Gensut.20. Mbak Ica tahu nggak Salam Sudirman? Aduh saya lupa. Lupa. Gimana bisa diulang Mas? Oke, Satria ajarin dulu ya. Siap. Jadi Sobat Gensut dan semua dimanapun kalian berada dan juga Mbak Ica, kalau misalkan Satria bilang Salam Sudirman, nah teman-teman Gensut dan Mbak Ica jawab pakai gerakan kayak gini ya. Satukan karsa, alirkan cita, Indonesia tangguh berwibawa. Seperti itu. Mbak Ica bisa ngikutin ya? Insya Allah bisa Mas Satria. Bisa. Nah untuk teman-teman yang pada nonton semua di live streaming YouTube ya, ibunya boleh banget nih diajak. Boleh banget, dimanapun kalian berada yang lagi nobar, yang apa yang di Geraha tadi barusan ikut, boleh ikut banget, harus ikut banget ya. Iya, untuk ibu-ibunya lagi di dapur, ajak aja. Ajak aja, masak, ya. Kompornya matiin dulu. Jangan lupa kompornya matiin. Sudah siap Mas Satria? Udah siap, Oke, ayo. silakan dimulai Mas Satria. Ikut ya Mbak ya. Siap. Salam Sudirman, satukan karsa, alirkan cita, Indonesia tangguh berwibawa. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Meriah sekali ya. Luar biasa, sangat ramai sekali ya di sini ya. Benar banget. Oke, mungkin dari saya seperti itu aja Kak Ica ya, nggak mau basa-basi terlalu lama. Setelah itu silakan Kak Ica ambil alih kemudi talk show pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Kak Aisyah Nur Hairi Novanti kami persilakan. Terima kasih Mas Satria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gensut 2020. Baik, saya ulang balik lagi, gimana kabarnya pada sehat semua ya? Alhamdulillah ya, untuk teman-teman tetap stay safe di rumah. Ya jangan lupa di rumah bantuin orang tuanya. Oke, untuk yang perempuan ya boleh nanti sore atau enggak setelah ini ngepel dulu atau nyapu dulu itu ya, bantuin masak untuk makan siang. Nah untuk mas-masnya nih ya jangan lupa cuci motornya mas ya. Pokoknya jangan lupa untuk kewajiban masing-masing di rumah ya, dan jangan lupa untuk kewajiban masing-masing teman-teman di dunia perkuliahan karena sebentar lagi perkuliahan akan dimulai. Baik, untuk teman-teman berbicara mengenai empati. Ya, jadi empati berasal dari kata pathos atau bahasa Yunani yang artinya berhubungan dengan penderitaan atau perasaan orang lain. Jadi bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, teman-teman Gensut nih, menurut Daniel Goleman, ya salah satu tokoh gitu yang terkenal dengan bukunya yaitu Emotional Intelligence, menyatakan bahwa pada dasarnya empati adalah kemampuan untuk mengerti emosi-emosi yang dirasakan orang lain. Kemudian Goleman juga mencatat bahwasanya ada beberapa tingkatan yang lebih dalam mengenai pengertian empati. Salah satunya terdapat 5 elemen kunci. Nah, menurut Daniel Goleman ini 5 elemen kunci pertama yaitu ada understanding others, yaitu merasakan perasaan dari perspektif orang lain. Kemudian ada developing others,
yaitu bereaksi terhadap kebutuhan dan kepedulian orang lain. Yang ketiga, ada having a service orientation. Nah, having a service orientation ini merupakan aspek utama terdapat dalam situasi kerja nih. Nah, untuk teman-teman setelah perkuliahan, ya, rasa empati pada elemen having a service orientation ini sangat banget dibutuhkan di dunia pekerjaan, karena dimana kita mendahulukan kebutuhan pelanggan dan mencari jalan untuk memperbaiki kepuasan terhadap loyalitas orang lain. Kemudian ada leveraging diversity, yaitu mampu untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan melalui berbagai jenis orang. Kemudian bahwa semua orang memiliki perbedaan, baik itu kelompok atau ras dan sebagainya. Makanya kenapa ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian ada political awareness, yaitu dapat merasakan dan menanggapi suatu arus emosional dalam suatu kelompok dan juga mengenali arus hubungan kekuatan di dalamnya. Nah, teman-teman, mungkin itu secara generalnya, ya, empati secara generalnya, dan terdapat 5 elemen dari Daniel Goleman. Selanjutnya, ya, saya akan menghadirkan salah satu pembicara kita dari 2 pembicara, ya, yang satu ini merupakan CEO dari salah satu organisir yang sangat terkenal di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari influencer sampai artis pun terkadang, ya, menggunakan organisir ini untuk menggalang dana bagi masyarakat yang membutuhkan, kemudian menggalang dana ketika ada bencana alam seperti itu. Nah, ini dia Bapak Muhammad Al-Fatih Timur, yaitu merupakan CEO dari kitabisa.com. Oke, Bapak Muhammad Al-Fatih Timur, biasa disapa Kak Timi, ya, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 27 Desember 1991. Oke, Kak Timi merupakan CEO of the largest crowdfunding platform in Indonesia who are passionate about social internship and the application of technology for social impact, curious on how to applying best practices and in the commercial digital startup sector in impact-driven digital platform. And then kitabisa.com is an online fundraising for social activities that stood since 2013 to connect orang baik and help those who need. Kitabisa have been raising funds with total value of 17 billion with 1,318 activities. Oke, langsung saja teman-teman, ini dia kita sambut Kak Timi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam Kak Timi. Bagaimana kabarnya Kak Timi? Sehat, Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Work from home nih. Alhamdulillah, Kak Timi sehat ya. Ya, Kak Timi, bagaimana Kak? Kak Timi kan merupakan seorang CEO, jadi pekerjaannya ini tetap di kantor atau WFH nih Kak? Berhubung lagi pandemi juga nih Kak kondisinya ya? Di WFH Mbak, ini saya di kamar di rumah, jadi setiap hari 9 to 9 nih di depan laptop terus. Oke, jadi di rumah ya kayak. Jadi kalau CEO itu berhubungnya itu udah mengenai soal gadget aja ya kayak. Jadi nggak usah harus ke kantor gitu. Semuanya diurus bisa melalui by phone, bener ya Kak ya? Ya, baik Kak Timi. Ya gimana? Iya. Berbicara mengenai empati nih Kak. Berbicara mengenai empati, menurut Kak Timi, bagaimana sih Kak cara berempati kepada orang-orang asing, kemudian cara yang baik dan benar berempati kepada orang-orang asing ataupun teman dekat, mana lagi di dunia perkuliahan kita, berhubung Kak Timi merupakan penggerak ya kayak penggerak sosial di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menurut Kak Timi, empati yang baik yang harus diterapkan kepada teman-teman sekitar atau dunia kampus itu seperti apa Kak? Ya, mohon maaf Kak Timi, suaranya terdapat kendala sound dari Kak Timi ya. Jadi kurang jelas Kak Timi. Ya, siap.
Oke, teman-teman, jadi karena kita menunggu Katimi ya, tadi ada kendala sound di Katimi. Jadi untuk teman-teman, nih, nanti teman-teman yang ingin bertanya yang di rumah atau siapapun yang melihat yang di rumah, nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Nah, di sini Ica akan membagi 2 termin. Termin pertama itu untuk pembicara pertama yaitu Katimi, dan termin kedua untuk pembicara yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya sekarang harap ditampung terlebih dahulu sampai selesai pembicara yang kedua, karena nanti setelah pembicara kedua sudah selesai akan ada sesi tanya jawab di terakhir untuk termin 1 dan termin kedua pada kolom komentar yang terdapat di by phone teman-teman atau di laptop teman-teman. Oke. Ya, baik, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap ya untuk mendengarkan sepatah bukan hanya sepatah lagi ya, banyak-banyak patah gitu ya, banyak-banyak kalimat yang sangat bermanfaat gitu untuk kedepannya kita. Bagaimana caranya kita tetap menjaga rasa empati kita terhadap teman-teman, terhadap orang asing, masyarakat asing, terhadap dunia perkuliahan, lingkungan sosial ya, terutama terhadap dosen nih. Bagaimana nih nanti kalau misalkan nanti teman-teman mau berbicara sama dosen, baiknya itu seperti apa? Oke, Katimi sudah hadir? Oh, belum ya? Oke, kita chat dulu aja nih teman-teman mengenai donasi yang digalang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Jadi untuk teman-teman ya yang mau menggalang dana atau menggalang donasi, bisa banget langsung ke linknya kitabisa.com di situ. Jadi nanti dana dari teman-teman akan diarahkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik, oke, teman-teman, karena mungkin Katimi sudah ada ya? Katimi sudah ada? Sudah ada ya? Oke, Katimi, berjumpa lagi. Iya. Ya, coba Kak, ya menjawab sapaan saya Kak Katimi. Ya, halo. Ya, Oke, sudah jelas, mantap Kak, mantap. Lanjut ya Kak ya. Berbicara mengenai empati nih Kak. Ya, dari Kakak, jadi saya membaca bio Kakak nih Kak ya. Kalau Kakak itu merupakan penggerak sosial, terutama di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Namanya penggerak sosial, itu pasti jiwa empatinya dan simpatinya pasti sangat tinggi nih Kak. Nah, bagi Katimi, sifat empati itu atau peran empati yang baik dan benar untuk kita gunakan gitu di kalangan masyarakat sekitar atau teman-teman kita itu seperti apa sih Kak? Iya, tadi saya mau menjelaskan sedikit agak lebih luas ya, karena tema acara juga tentang empati dan membangun empati. Nggak banyak orang yang tahu kalau 2018 kemarin ada survei dari World Giving Index. Teman-teman bisa googling nanti World Giving Index. Intinya itu mensurvei semua negara di dunia dan mereka menanyakan 3 hal. 1, kekuatan berdonasi. 2, kekuatan dalam menjadi relawan. 3, keinginan untuk membantu orang yang tidak dikenal. Nah, 3 hal ini mereka survei dan mereka rating dari seluruh negara di dunia, dan hasilnya adalah Indonesia nomor 1. Negara yang paling charitable di dunia. Indonesia nomor 1. Nomor 2-nya adalah New Zealand. Nomor 3-nya adalah Australia. Nah, teman-teman bisa lihat website namanya cafonline.org. Itu ada mekanisme surveinya juga, indikatornya. Dan menarik sekali bahwa di tengah, mungkin kalau kita dengar ranking Indonesia di dunia, banyak yang bikin kita miris, sedih gitu ya. Tapi untuk ngomongin giving, filantropi, solidarity, kita nomor 1 di dunia menurut World Giving Index di tahun 2018. Nah, ini menurut saya sih ada 2 faktor ya, ada push, ada pull. Ada yang menarik, ada juga yang mendorong. Yang mendorong apa sih gitu? Saya sih percaya yang mendorong kenapa orang Indonesia itu punya solidaritas empati yang tinggi, karena kita memang jiwanya itu komunal, kolektif, guyup, gotong royong gitu ya. Atau kalau yang Pak Ganjar mungkin sering sampaikan tuh pas seduluran gitu ya, itu kan semangat kita untuk bersama-sama, gotong royong, kolektivisme. Dan itu yang menjadi dasar kita bisa berdiri, karena nama kita dan bisa itu kan, kita itu mencerminkan kolektif, bisa itu optimisme. Jadi kita karena bareng-bareng, karena kita kolektif, maka kita jadi bisa. Dan saya kebetulan lahir di Bukit Tinggi,
Dulu Bung Hatta juga lahir di Bukit Tinggi, dan Bung Hatta sangat percaya bahwa masyarakat kita, bukan masyarakat desa tuh hidupnya kolektif, gotong royong gitu. So itu menurut saya salah satu yang dari dalam ya, yang faktor yang membuat kenapa kita charitable dan empatinya tinggi. Tapi ada juga faktor dari luar. Faktor dari luarnya itu tentu dari event-event eksternal yang terjadi. Misalnya kayak kita ngelihat ada banyak bencana alam, kemudian sekarang ada pandemi, dan itu melatih solidaritas kita. Otot solidaritas kita tuh kalau diibaratkan kayak otot tuh menguat gitu. Kayak teman-teman mungkin kalau nge-gym makin sering dilatih ototnya, otot terus makin besar, semakin kuat. Nah sayangnya kita Indonesia banyak cobaan, banyak ujian dari segi kemanusiaan, bencana alam dan lain-lain, sehingga kita sudah terbiasa untuk berlatih bersolidaritas. Nah ini yang menyebabkan empati kita tinggi secara kolektif sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita kerucutkan, tadi kan kita ngelihatnya dari atas gitu ya, sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang kalau kita ngelihat sebagai unit-unit individu, saya pikir apalagi mahasiswa, itu empati itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena kita privilege ya, kita nih orang-orang yang teman-teman sekarang pakai jaket alma mater Unsud gitu. Coba bayangin kalau ibarat ini piramida, teman-teman tuh ada di atas gitu ya, karena banyak sekali orang yang nggak bisa sekolah SD, SMP, SMA, kalaupun masuk kampusnya mungkin tidak sebaik Universitas Sudirman, Unsud gitu, tapi teman-teman bisa gitu. Jadi ketika kita ngerasa kita sudah mendapatkan privilege dan kita mendapatkan sesuatu yang mungkin perlu kita syukuri, justru secara natural kita harus give back, dan empati adalah dasar dari give back tersebut gitu. Dan caranya gimana banyak banget sih. Jadi kalau tadi Mbak moderator nanya cara gimana, saya jadi saksi gitu ya di kitabisa.com. Banyak sekali inisiatif dari publik, bahkan mahasiswa itu yang keren-keren, dan idenya sederhana sebenarnya, gelisah gitu ya, kita gelisah melihat keadaan, karena saya yakin semua orang-orang terdidik, semua intelektual punya kegelisahan, dan kegelisahan itu sumber pertama. Jadi kalau kita gelisah, kita jadi mau bergerak. Nah sekarang karena dunia digital, kita gelisah nih, kita bisa langsung ke sosmed, kita ngomong gitu ya, atau kita berbuat, bikin gerakan. Di Kitabisa ada banyak sekali. Tadi saya juga cek kitabisa.com Unsud, gitu. Banyak teman-teman BEM, ada BEM FISIP, BEM Unsud gitu ya, bikin gerakan-gerakan. Ada yang bantu bayar UKT, ada yang bantu masyarakat sekitar yang terkena pandemi. Itu menarik sekali menurut saya. Itu kali Mbak. Ya, baik, terima kasih Bapak Timi. Ya, sebelumnya sebelum Kak Timi dilanjutkan kembali, ini saya menyapa pembicara kita yang kedua nih Pak Timi ya. Izin menyapa dulu ya. Ya. Halo, selamat datang Bapak Ganjar. Iya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pripun kabarnya Pak, baik ya? Ya apik ya, kayaknya ketemu kanca batir ya apik ya. Oke Bapak, baik ya, semoga Bapak Ganjar ya di rumah juga dalam keadaan sehat nggih Pak ya. Loh ya orang nang kantor ya. Iya Pak, jadi mode ya. Benar Pak, jadi dalam acara ini dalam acara talk show Sudirman Student Summit 2020, kita semuanya harus dalam keadaan sehat, bugar ya Pak ya. Ya seperti Bapak Ganjar nih, ya boleh teman-teman dicontoh ya, yang setiap paginya bersepeda, berkeliling-keliling kota, enggak ya Pak ya? Baik, untuk Kak Timi dan Bapak Ganjar, untuk Kak Timi nanti kita akan lanjut lagi sebelumnya karena Bapak Rektor, yaitu Bapak Suharto, ingin berdialog dulu ini Bapak ya dengan Kak Timi dan Bapak Ganjar ya. Jadi saya silakan kepada Bapak Rektor, ya Bapak Rektor untuk berbincang-bincang terlebih dahulu kepada Kak Timi dan Bapak Ganjar selaku pembicara kita. Suaranya belum keluar, Mbak. Halo hostnya, suaranya belum keluar, suara Pak Rektor belum kedengaran. Nggih, mohon maaf kepada Bapak Rektor. Ya, suaranya belum keluar ini, Pak. Jadi Pak Ganjar belum terdengar suara Bapak ini, Pak.
ya kepada Bapak Rektor, Bapak Soeharto. Soundnya belum terdengar, Pak. Nah, ini Pak Rektor harus dibantu tim teknisnya ini, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Sepertinya teknisnya kurang membantu ini, Pak ya. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya, Pak ya. Bertiga nggih, Pak? Bersama Kak Timi. Ya nanti bagian panitia sedang menghubungi Bapak Rektor yang berada di auditorium Graha, Pak. Iya, Graha Unsud. Jadi nih Bapak Ganjar dan Kak Timi ya. Saya balik lagi ke Kak Timi atau bagaimana ini ya? Oh, oke. Berhubung kita menunggu Bapak Rektor ya, Pak. Jadi nggak apa-apa, kita cicat bertiga dulu aja nih Pak. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Jadi empatinya kita kesampingkan dulu nih Pak. Jadi kita cicat dulu mengenai wawasan kebangsaan kita sebagai, khususnya saya dan teman-teman di dunia perkuliahan, karena kami merupakan generasi mendatang atau generasi penerus dari Bapak Ganjar dan Kak Timi. Ini menurut Bapak Ganjar atau Kak Timi dulu nih ya, sweet atau nggak bisa sweet ya, melalui online. Jadi saya pilih Oke, sweet ya Pak ya, sweet nggak apa-apa ya Pak. Oke, untuk Kak Timi sama Pak Ganjar boleh sweet dulu. Nggak apa-apa, kita seru-seruan dulu nggak Pak ya. Oke, sweet bisa Pak. Sweet Cina ya, yang ada batu, gunting, kertas. Nanti yang menang yang menjelaskan duluan mengenai wawasan kebangsaan. Boleh Kak Timi dan Pak Ganjar? Ayo, saya saksi yang menangnya ini, yang sweet siapa? Oh enggak, saya persilakan. Dalam demokrasi kita bisa mensilakan. Karena sweet itu cara voting yang tidak Indonesia. Oke. Ya, mohon maaf Kak Timi, audionya bermasalah kembali. Jadi suaranya kurang terdengar. Kresek-kresek Mas. Ya, oke baik. Mungkin dimulai dulu dari Bapak Ganjar nggih Pak ya? Ya. Ya, dimulai dari Bapak Ganjar, Pak, menjelaskan sedikit nih mengenai wawasan kebangsaan untuk kami selaku mahasiswa untuk generasi mendatang seperti apa sih Pak? Karena dari tema kami itu kan mengenai cinta tanah air nih Pak. Bagaimana caranya kita harus atau lebih mencintai bangsa Indonesia seperti itu Pak? Silakan kepada Bapak Ganjar. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan saya doakan kawan-kawan dari mahasiswa, rektorat, terus kemudian dekan dan seluruh sivitas akademika dari Unsud sehat selalu, semangat selalu. Dan tadi Pak Timi sudah menyampaikan dari Kita Bisa, itu aplikasi yang keren banget, Indonesia banget. Dan kalau kita ngomong Pancasila, jangan terlalu banyak ngapalin ya, aksi seperti Kita Bisa. Kita Bisa itu kan pengalaman pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pengamalan, itu konkret, anak muda banget. Saya kira Pak Timi dan teman-temannya itu saya kira punya ide yang brilian bagaimana kemudian civil society itu bangkit, kemudian peduli, mengamalkan nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila dengan konkret. Daripada, pemerintah nggak bantu, pemerintah nggak bisa, pemerintah nggak becus, akhirnya muncul haters. Ketika haters muncul, orang saling caci, saling maki, apalagi di medsos. Kalau itu sudah terjadi, caci makiannya itu makin deviatif, geser, terus pokok persoalannya lupa. Padahal kalau kemudian kita ingin melakukan, wong tetangga kita nggak bisa makan kok, nunggu nyalain lurah, nunggu lagi kita nyalain bupati, gubernur, apalagi presiden. Kenapa kemudian kita tidak nolong langsung? Kenapa kemudian kita semuanya tidak melakukan aksi yang tulus dari batin kita? Karena republik ini berdiri juga tidak pingsut, tapi musyawarah, juga tidak okol-okolan, tapi penuh dengan rasionalitas. Maka ketika republik lahir ceprot, itu bidanya banyak. Kalau lihat dari jenis kelaminnya, laki-laki perempuan ada kok di sana, pahlawannya ada, kita bisa baca sejarah. Ya enggak sih? Terus kemudian kalau kita mau bicara yang kedua, sukunya semua ada.
dari barat sampai ke timur terlibat gitu. Semua jadi bidannya untuk Republik yang lahir ceprot pada saat itu. Bahkan ketika Ibu Pertiwi masih mengandung Indonesia, belum lahir pada tanggal 17 Agustus 45 itu, semuanya sudah mencoba untuk mendeklarasikan. 28 Oktober mendeklarasikan berbangsa, bertanah air, berbahasa Indonesia. Tapi belum bernegara kan? Itu anak-anak muda yang hebat-hebat. Maka kalau kita bicara generasi milenial, ketika harus berbangsa dan bernegara, apa? Baca yuk, ikra yuk. Apa yang mesti dibaca? Sejarah. Katanya orang yang belajar sejarah itu akan bijaksana. Katanya begitu. Kalau orang tidak pernah baca sejarah, maka dia tidak akan bijaksana, karena referensinya kurang. Untuk itulah saya kira para Sudirman muda ini, kita mesti membawa semangatnya Jenderal Sudirman. Yang nasionalis, yang religius, yang guru, yang tentara, yang kemudian memberikan inspirasi sangat luar biasa. Dan yang dicatat dalam sejarah, beliau punya penyakit TBC yang sampai hari ini belum bisa tuntas di seluruh dunia. Sehingga pada saat saya ngobrol dengan Pak Donovan, Duta Besar Amerika di Indonesia waktu itu, perayaan hari TBC kalau tidak salah di Candi Borobudur, beliau sampaikan cerita itu, dan dari alur yang diceritakan yang luar biasa, salah satunya gambar pertamanya adalah Jenderal Sudirman. Sehingga penyakit ini pun ternyata sudah mengidap sejak lama, bahkan pada seorang tokoh yang sangat besar, yang sangat dihormati, Jenderal Sudirman. Maka teman-teman mahasiswa Unsud mesti ada semangat keindonesiaan, kebangsaannya seperti itu. Merah putihnya di sini, nggak boleh bendera lain. Catat ya, merah putihnya di sini, nggak boleh bendera lain. Ya. Ideologinya cuma satu, Pancasila, nggak boleh yang lain. Itu. Maka NKRI-nya apa? Harga mati, nggak boleh yang lain. Nah, nilai-nilai ini sederhana saja dilakukan. Maka ada banyak yang kemudian bisa kita kerjakan. Saya sebenarnya punya paparan, bisa ditampilkan nggak ya? Paparan ini singkat, mungkin ingin menggambarkan saja apa kemudian yang menjadi problem kita, dan saya kira kawan-kawan dari Unsud nantinya akan bisa aksi ya, akan bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna untuk bangsa, untuk negara, untuk kemanusiaan dengan cara-cara yang lebih elegan. Ya mungkin kekinian. Jadi bagaimana kita menjaga Indonesia untuk membangun masa depan. Next. Untuk host bisa membaca ya. Halo. Apakah kamu masih di sana? Oke. Saya masih di sini, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ganjar. Ya, ini mengenai dunia wawasan kebangsaan ya, Bapak Ganjar ya. Oke, Bapak Ganjar, sekiranya kita lanjut dulu nih ke pembicara yang pertama, yaitu Katimi. Ya, karena waktunya juga sangat singkat. Ada materi kayaknya yang mau jadi disampaikan. Kita balik lagi ke Katimi selaku pembicara pertama. Ya, tadi kayaknya Pak Ganjar ada materi yang mau disampaikan. Mungkin Pak Ganjar dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, baik. Berarti langsung balik lagi ke Pak Ganjar ini ya. Ya. Ya, baik Bapak Ganjar. Sebelumnya saya membacakan CV Bapak dulu nggak Pak ya? Nggak usah. Halo, nggak usah. Oh, nggak usah Pak. Oke, langsung lanjut aja berarti ya Pak ya. CV-nya boleh di-download, boleh dibaca, nanti di Google ada ya. Jadi gini Mbak, saya ingin apakah paparan saya bisa dilihat oleh semuanya? Oke, baik Pak. Ya, intinya untuk teman-teman nih, Bapak Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah. Ya Bapak ya. Ya. Periode sekarang ini menjabat periode yang kedua nggih Pak ya, benar ya Pak? Mbak Hos, apakah bisa mendengarkan saya? Bisa Bapak. Oke, Mbak apakah bisa melihat paparan saya sekarang di layar? Belum terdapat paparan di layar Bapak, masih foto Bapak. Oke, baik. Kayaknya kita ada delay. Sekarang apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa Bapak. Oke, baik. Sudah. Saya akan next ya. Oke, perubahan global yang mesti dihadapi oleh para mahasiswa hari ini adalah informasi.
komunikasi dan transportasi. Ya, sekarang kita memberikan informasi hampir banyak dari medsos menggunakan gawai. Komunikasi kita sekarang jauh lebih terbuka dengan cara-cara modern. Ya, transportasi kita sekarang jauh lebih cepat, luar biasa. Ya, Hyperloops adalah teknologi transportasi masa depan yang cepatnya minta ampun. Maka begitu cepatnya dunia ini menjadi tantangan mahasiswa. Next. Maka kemudian internal kita mengalami tantangan luar biasa. Radikalisme, korupsi, pelemahan ekonomi, krisis pangan, pengangguran, konflik sosial atau SARA. Loh, masa kali ini kita masih berpikir SARA? Masa kita tidak berpikir masa depan? Masa kita masih mau udrek-udrekan antar kita sendiri? Padahal banyak PR yang mesti kita selesaikan di masa depan. Lanjut. Maka tekanan dunia ini menimbulkan tantangan dan peluang. Ada teknologi informasi 4.0 yang menjadi revolusi dunia. Ada kebutuhan pangan yang harus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Minimal in case Jawa Tengah saja 35 juta. Ya. Seluruh Indonesia berapa? 250 juta? Kalau kita proyeksikan 10 tahun, berapa penduduk Indonesia mau makan apa dari mana? Maka yang sekolah pertanian, teknologi pangan, siapkan dirimu baik-baik. Bagaimana kebutuhan itu bisa kita penuhi termasuk diversifikasi pangan yang harus ada. Lalu perdagangan, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika yang kemudian merembet ke banyak tempat. Energi kita juga harus masuk energi yang baru dan terbarukan. Krisis ekonomi global itu harus mengingatkan kita semua. Kita mesti bangun dari tidur kita. Sehingga kalau Bung Karno waktu itu bicara, disampaikan bahwa kita harus berdikari dalam bidang ekonomi. Artinya tidak bergantung pada asing. Yuk kita buat produk diri kita sendiri yuk. Yuk kita penuhi dari dalam diri yuk. Yuk kita buat kekuatan kita sendiri yuk. Jangan minder, kita bisa. Teman-teman dari Unsud, alumni Unsud semuanya bisa. Dan tentu saja tekanan pandemi COVID yang hari ini menelanjangi kita semua akan kemampuan kita. Lanjut. Maka ada banyak demo pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Semua terlibat. Ya, tentu demonstrasi itu boleh. Tapi dengan merusak pasti tidak. Kita kedepankan dialog. Karena dialog rembukan itu adalah nilai-nilai kultural kita. Nilai budaya kita, orang berembuk, orang membangun konsensus, orang negosiasi, yang tidak voting-votingan. Nah itu penting untuk memberikan ruang diskusi yang lebih banyak. Boleh sifatnya real, boleh sifatnya virtual. Next. Nah, narkoba juga akan menekan kita luar biasa, dengan berbagai bentuk baru yang sulit dideteksi, dan itu akan meracuni generasi muda kita. Generasi tua juga sih banyak yang keracunan. Kemarin saya lihat artis-artis juga kena, tapi tidak artis, pejabat kena, pelajar kena, semuanya kena narkoba ini. Ini harus menjadi musuh kita bersama. Lanjut. Maka kemudian ini saya menyuplai dari satu survei potensi radikalisme dari sisi sosial keagamaan. Alhamdulillah lebih banyak masyarakat kita yang menyatakan diri tidak ikut-ikutan, tapi ada potensi gede yang kemudian mereka ikut. Nah, survei ini terus terang source-nya saya tuliskan di bawah itu untuk menjadi perhatian kita semuanya. Ada tidak bersedia untuk radikal, ada yang kemudian bersedia radikal, ada yang radikal banget, ada yang tidak punya sikap. Nah, dari yang sedikit ini, rasanya wawasan kebangsaan menjadi penting. Untuk bergotong royong, punya budi pekerti yang baik, terus kemudian hormat orang lain, toleran, berbineka tunggal ika, ya, itu yang menjadi nilai penting. Lanjut. Nah, sadar berbangsa dan bernegara ini penting dan sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mau apapun sukunya, agamanya, status sosialnya, lapar ya lapar, dipukul ya sakit, dihina ya sakit hati, maka jangan lakukan itu. Lebih baik kita melakukan bahwa kita bisa membereskan seperti kita bisa tadi. Maka aplikasi yang menurut saya banyak menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh banyak lembaga, orang lain, bahkan negara sekalipun. Nah ini menurut saya jalan ketiga yang bisa diambil dalam kondisi kekinian untuk menyelesaikan persoalan. Lanjut. Nah, maka kemudian kita mesti mempraktekkan nilai-nilai ideologi kita. Ketuhanan Yang Maha Esa itu apa sih? Oh, semua punya Tuhan kok. Yuk kita
punya agama, cara beribadah, yuk kita saling menghormati. Kemanusiaan, yuk tolong menolong, ini loh lagi pandemi, ada yang tidak bisa makan, kehilangan pekerjaan. Maka lihat gambar-gambar ini, gambar-gambar yang menurut saya menarik orang tolong menolong, dan yang di kanan bawah itu ada dituliskan budayakan gotong royong. Silakan ambil seperlunya, digerakkan oleh ibu-ibu di kampung-kampung. Keren ya? Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dibangun atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Praktek, sekali lagi, praktek. Nah, ini yang bisa ditonton. Lanjut. Maka dengan adanya pandemi, bagaimana kita melawan COVID? Harus kolaborasi, harus ada partisipasi, dan bisa hanya maki-maki dan bengok-bengok tok. Dan harus ada solidaritas yang kita bangun. Lanjut. Maka teman-teman, kita mesti memperkuat karakter generasi milenial kita. Pendidikan karakter sejak dini, membangun jiwa leadership kepemimpinan, dan followership kepengikutan. Ya. Maka kalau kemudian ada proses kontestasi politik, sudah ada yang kepilih, yang kalah jangan ngambek, ya, jangan baper, mesti membuka diri, ikut salaman, membantu. Itu jiwa kesatria, jiwa perwira, layaknya Jenderal Sudirman, begitu kan? Melatih sifat kritis. Kritik gubernur boleh nggak? Boleh banget, ya boleh banget. Saya dibully aja sering, apalagi di medsos saya, begitu ya. Terus kemudian menjadi nasionalis, menjadi seorang yang religius, itu menjadi penting karena itu nilai-nilai yang ada di bangsa kita. Lanjut. Maka teman-teman, bagaimana kita membangun karakter anak-anak? Yuk kita kasih contoh, yuk keteladanan. Manusia tidak ada yang sempurna. Pemimpin kita mungkin termasuk saya tidak bisa memberikan teladan yang utuh, ya, yang paripurna, yang lengkap, yang ideal. Karena manusia ada salahnya. Tapi hal-hal baik mesti kita berikan kepada generasi berikutnya agar bisa mencontek, nyontok seperti semangatnya Jenderal Sudirman, bergerilya untuk bangsa dan negara, ya, menjadi guru yang sangat baik, sangat punya daya atau spiritualitas yang sangat tinggi. Lalu melalui pengajaran dan tentu penguatan melalui masyarakat. Ya, Engarso Sung Tulodo. Ya, Ing Madeo Mangun Karso, Tuturi Handayani, nggak perlu saya terjemahkan. Yang nggak ngerti ini pasti nggak akan keterima di unsur. Lanjut. Nah, tantangan generasi milenial apa? Ini kurangnya simpati dan empati karena mungkin asik dengan gadget ya, menjadi soliter. Yuk kita main boleh kok. Tapi kalau sekarang jangan dulu ya. Kalau mau main dan harus ketemu terbatas ya pakai masker begitu. Tidak peduli dunia politik dan ekonomi, maka politik dianggap kotor, padahal politik itu banyak memutuskan banyak hal, ya kan? Apakah Anda akan sekolah, tidak sekolah, dan seterusnya, bagaimana sekolah terbatas, bagaimana ketemu terbatas, begitu. Nah, inilah yang kemudian putusan-putusan penting untuk orang mau berpartisipasi dalam politik. Kita bikin politik baik, karena kamu mau terlibat. Tapi kalau kamu hanya mencaci dan tidak mau terlibat, maka kamu sedang mencaci maki kegelapan. Yuk kita terlibat. Ya. Mungkin tidak harus politik praktis, tapi seperti kita bisa tadi menolong tanpa pretensi apapun. Hanya kemanusiaan yang adil dan beradab ditaruh di tempat yang tertinggi. Tumbuh dengan gaya hidup yang hedonis, yang ini kayaknya ya harus perhatian sama kiri kanan kita. Ya masa pamer di tengah orang yang tidak mampu, jangan dong begitu ya. Visi dan misi yang tidak realistis atau terlalu idealis sehingga seringkali mengawang-awang. Kita ajak semua untuk down to earth, melihat apa yang nyata dan kemudian kita bisa masuk di dalamnya sehingga gap-nya tidak terlalu tinggi. Gap antara keinginan dengan realitas yang ada. Lanjut. Nah, lalu berinovasi. Lihat nih, canggih ya. Ini ada mobil listrik karya siswa SMK di Kudus. Ya tidak semuanya, tapi mereka mengekspresikan diri dari anak-anak ini dengan baik. SMK-nya swasta loh, SMK NU Ma'arif Kudus ini ya, yang bisa mempraktekkan ini. Nah ini down to earth, dia kemudian mempraktekkan dan kemudian bisa berjalan. Barusan saya lagi tanda tangan kerjasama antara SMK di Jateng dengan kawasan industri Kendal, di mana ada tenant-tenant yang ada di sana, sehingga ini menjadi teaching industry sekaligus menjadi teaching factory, sehingga anak-anak akan bisa punya ruang praktek dan nanti kerjanya akan bisa lebih mengerti, tidak hanya membayangkan tapi real. Lanjut. Maka ini canggih ya, dua siswa SMK di Kediri bikin alat penyiram tanaman otomatis.
maka sebenarnya nanti semua bisa digerakkan dengan baik ya, dari jarak jauh dengan teknologi. Nah ini anak-anak kita banget, ini milenial banget, sehingga ketika saya ketemu anak yang sekolah di Australia, kalau tidak salah, dia tinggal juga di Kudus, sekarang dia bertani dengan pola pertanian yang sangat modern, alatnya dirangkai dari mana-mana, dia bertani melon, ada kok beritanya di Google, nanti Anda boleh searching, dan sekarang dia jual semuanya ke Jakarta jualnya, dan melonnya kurang. Suplainya itu sampai udah di pol-pol, masih kurang saja. Pasarnya masih ingin menyerap lebih banyak. Maka model pertanian greenhouse dengan teknologi modern bisa dilakukan. Lihat anak-anak kita, hebat kan? Lanjut. Terus kemudian menjaga jalannya Indonesia dalam meraih cita-cita pembukaan. Ya, ini untuk memantapkan ideologi dan menatap masa depan. Saya kira kawan-kawan dari Unsud pasti akan bisa. Godaan Anda akan banyak, ideologis, budaya, ya mungkin sekarang lagi gandrung K-pop, lagi gandrung drakor, terus kemudian lagi mungkin akan diganggu dengan narkoba, hati-hati, pornografi, hati-hati, itu akan bisa menyerang semuanya. Maka kita mesti punya karakter-karakter yang baik, sehingga anak-anak ini akan bisa menjadi anak-anak masa depan yang hebat. Saya mau berhenti di sini, selamat belajar, semangat terus. Saya kembalikan pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, ya ini secara singkat ya Pak ya mengenai wawasan kebangsaan. Baik, Kak Timi apakah masih di dalam live? Ya masih dalam grup Kak Timi? Masih ya Kak ya? Oke Kak Timi, ya langsung lanjut aja kita ke Kak Timi nih Pak Ganjar ya, menjelaskan mengenai empati Kak Timi. Boleh dilanjut lagi Kak Timi atau sekaligus aja deh, empati sekaligus bagaimana peran yang harus dijalankan untuk kita cinta kepada tanah air Kak Timi. Disilakan Kak Timi. Ya baik, tadi slide-nya Pak Ganjar sangat komprehensif dan terima kasih Pak udah diapresiasi, kita bisa kebanggaan sekali bisa satu forum dengan Bapak Pak Rektor, juga makasih kesempatannya. Mungkin saya singkat aja ya, kalau ngomongin tadi Pancasila kedua kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Bung Karno bilang pasal kedua itu kan internasionalisme ya, humanisme. Humanisme itu kan bahkan bisa meruntuhkan banyak sekat-sekat gitu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia ketika kita nggak bisa bersaudara dalam suku gitu ya, kayak saya misalnya orang Padang, Pak Ganjar orang Jawa Tengah gitu ya, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan teman-teman juga mungkin dari suku yang berbeda atau mungkin agama yang berbeda, tapi kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Jadi itu indahnya pasal kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan saya pikir balik lagi tadi kalau ke empati, Indonesia sudah terlahir sangat bineka gitu ya, kita punya banyak perbedaan, tapi itu yang bikin kita indah. Dan kalau bicara mungkin sedikit sejarah Islam, Baitul Hikmah yang ada di Baghdad dulu itu justru bisa berkembang karena dia memasukkan buku-buku dari berbagai negara gitu ya, dari India, dari China. Jadi justru keberagaman membuat kita jadi kaya gitu ya. Nah, mungkin itu secara singkat tentang wawasan kebangsaan. Kan menurut saya pasal kedua tentang kemanusiaan beradab itu menjadi salah satu yang mengakar buat kita bisa. Kalau yang lain tadi sudah sangat baik dijelaskan sama Pak Ganjar. Mungkin terakhir dari saya, kalau ngomongin digital, tadi juga Pak Ganjar mention tentang fenomena sosial media digital. Saya percaya betul bahwa handphone ini gitu ya, yang teman-teman pegang di HP masing-masing, ini kan memang seperti seperti pisau bermata dua gitu ya. Kita bisa gunakan buat apapun. Anak-anak muda di Timur Tengah waktu itu ada di Tunisia dan lain-lain menggunakan ini untuk waktu itu menjatuhkan otoritarianisme gitu ya. Ada juga yang menggunakan ini untuk menyebarin hoax, ada juga yang nyebarin ini buat galang dana gitu. Jadi digital teknologi itu adalah alat buat kita buat apapun gitu. Dan saya jadi saksi di Kitabisa lagi-lagi, mau dia pecinta K-popers gitu ya, mau dia pecinta binatang, mau dia anak punk, itu kalau udah panggilan kemanusiaan biasanya semuanya satu barisan gitu ya. Dan saya pikir itu benteng utama kita sebagai kaum intelektual, kesensitivitas gitu ya, rasa solidaritas itu harus dipupuk terus. Caranya gimana? Saya sih dulu waktu di kampus
ngajak banget teman-teman anak-anak junior tuh buat turun ke lapangan. Saya yakin di Unsud pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan turlap gitu ya, kerja lapangan, KKN itu penting sekali. Karena saya yakin setiap intelektual tidak boleh berjarak gitu. Jangan sampai kampus jadi menara gading atau teman-teman sekarang udah pakai jaket alma mater merasa pintar lalu merasa berjarak dengan masyarakat. Nah, jaga terus supaya gapnya tuh tidak terlalu jauh gitu ya. Apalagi sekarang dengan sosmed sebenarnya teman-teman bisa mengekspos diri dengan banyak fenomena dengan belajar di internet tapi juga turun langsung ke lapangan. Jadi harus dibalance sih. Kira-kira itu ya mungkin singkat aja. Ya, baik, terima kasih Kak Timi atas penjelasannya ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dari penjelasan dari Pak Ganjar dan Kak Timi, semua itu berasal dari niat kita ya Kak ya, dan Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan niat kita ya sudah matang nih, sudah kuat, pasti akan mudah gitu untuk melaksanakan peluang dari kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, nanti simpulan yang terakhir akan saya simpulkan di akhir acara. Baik, kepada Kak Timi dan Pak Ganjar, ya sekarang waktunya cicat atau ngobrol sepatah dua patah dengan Pak Rektor nih Pak. Jadi tadi berhubung ya Pak ya soundnya tadi terjadi kendala ya, jadi Pak Rektor ingin berbincang-bincang kembali dengan Bapak Ganjar dan Kak Timi. Ya, Bapak Rektor dari Universitas Jenderal Sudirman yaitu merupakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Soeharto MS. Ya, beliau menjabat sebagai Rektor di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, silakan kepada Bapak Rektor. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Pak Rektor. Terima kasih Pak Mas Muhammad Al-Fatih Timur yang telah memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami. Terima kasih atas pencerahannya dan kalau ada yang diberikan kepada mahasiswa kami yang sangat bermanfaat dan selalu akan meningkatkan cita pada tanah air, cita kepada bangsa dan negara, dan terutama nanti memberikan semangat, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Pak Gubernur, kami laporkan Pak Gubernur sebagai informasi tadi ada sekitar 4.800 mahasiswa baru, 128.000 yang mendaftar di Unsud Pak Gubernur. Sehingga tadi pagi kita di itu kami mohon doa restu Pak Gubernur, mudah-mudahan kami bisa membimbing, bisa memberikan kompetensi, dan nanti mahasiswa tahun 2020 nanti telah bisa lulus memiliki kompetensi masing-masing, memiliki empati dan memiliki semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, dan memiliki empati juga kepada para pejuang pendahulu kita yang telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi Pak Gubernur, kami atas nama Sekuritas Akademika mengucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat Gubernur dan Mas Al-Fatih Timur, jangan lupa tetap bahagia. Demikian Pak Gubernur dan Mas Al-Fatih, kami atas nama Akademika Unsud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada sarangnya ya Pak ya. Iya, mungkin Bapak Rektor ini kalau misalkan lagi refreshingnya nonton drama Korea mungkin ya Pak ya. Jadi ada tayang sarangnya gitu ya Pak ya. Oke, Bapak Rektor, Bapak Ganjar dan Pak Katimi. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor ya atas sepatah dua patahnya sambutan kepada Bapak Ganjar dan Kak Timi selaku pembicara kita pada hari ini. Baik, langsung saja lanjut nih Pak ya. Kak, kita masuk ke bagian mengenai rasa empati kembali ya, yang sekarang dijelaskan oleh Bapak Ganjar. Tadi Bapak Ganjar sudah menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan, kemudian Kak Timi pun sudah, Kak Timi juga sudah menjelaskan mengenai empati. Baik, langsung saja berarti kita lanjut ke Bapak Ganjar ya Pak ya, mengenai sifat-sifat empati nih Pak. Menurut Bapak Ganjar Pak,
bagaimana cara penerapan untuk menerapkan sifat empati di masa pandemi COVID atau wabah yang sekarang sedang terjadi, Pak? Silakan Bapak Ganjar. Ya, yang penting sebenarnya dari batin kita mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Tapi kalau kemudian mau, itu pasti ada cara. Ada yang mengatakan, Pak saya mau bantu tapi kan nggak bisa langsung Pak. Kan nanti ketangkap Satpol PP, apalagi di Banyumas, Pak Bupatinya kan kenceng banget operasi masker begitu kan. Nanti saya disuruh push up, disuruh nyapu gitu. Nah, kita mau berempati nggak? Menggunakan masker ya, menurut saya, ini bagian kita berempati juga kepada yang lain. Kok kamu nggak mau pakai masker sih? Kan kamu tidak hanya punya potensi menulari orang tersayang, orang di sekitarnya, tapi kamu juga bisa menulari banyak orang. Masa kayak gini nggak mau? Jaga jarak dong, gitu ya. Masa kamu nggak mau jaga jarak sih? Kalau kamu terlalu dekat-dekat nggak pakai masker, ababmu nyemprot, ababmu bau, nyemprot, ada penyakitnya, itu kan bahaya itu. Kenapa saya bahasakan seperti ini? Agar orang mau, untuk kepentingan bersama kita mau melakukan. Maka tadi, katakan Mas Timi tadi menyampaikan dengan sangat bagus ya. Kalau kemudian kita mau, caranya banyak. Maka kita bisa itu yang saya ikuti sudah lama banget. Keren banget itu. Itu kalau di Twitter kira-kira do your magic, kira-kira begitu ya. Kalau kemudian orang melakukan dan mau dengan kerelaan. Jadi Mbak, cara melakukannya apa? Satu, ada niatan ikhlas. Ya. Terus kemudian setelah kita ikhlas mau menolong, maka cara itu adalah sesuatu yang gampang. Hari ini umpama, banyak mahasiswa lapor kepada saya, Pak UKT-nya mahal Pak, kamu mampu nggak? Kalau kamu mampu, jangan ngaku tidak mampu. Itu tidak toleran. Kalau kamu mampu, katakan kamu mampu, nggak usah merengek minta pulsa, minta kuota, minta UKT diturunin. Ada loh teman-teman kita sebagian yang UKT-nya itu sebenarnya berat karena dia tidak mampu. Maka kemudian mereka lapor ya, kita berempati yuk. Yang tidak mampu menunjukkan bahwa tidak mampu itu masuk kepada universitas, ke Pak Rektor saya minta dimudahkan Pak, dipotong, didiskon, syukur dibebaskan. Oh ternyata aturannya tidak memungkinkan dan memang dengan segala kebijakan nggak mungkin. Maka empati bisa dimunculkan. Bagaimana caranya? Apakah kemudian minta tolong Mas Timi untuk membantu dengan kita bisa? Apakah di antara kalian tanpa aplikasi kita bisa tapi punya semangat kita bisa di dada? Terus kemudian yuk iuran yuk kita yang lebih kita bantu yuk. Atau yuk kita buat usaha yuk untuk bisa membantu. Atau kemudian yuk kita mencari koneksi jejaring dari semua yang punya potensi bisa membantu. Antara lain siapa? Alumni. Kebetulan saya hari ini masih menjabat sebagai ketua alumni UGM. Di Kagama sama, kita gerakkan seluruh yang merasa alumni dan punya empati. Ini adik-adik kita pada nggak bisa bayar kuliah, semua sudah kita urus tidak bisa, maka satu-satunya kita harus nyumbang. Maka ya ayo kita sumbang, seperti itu. Dan jika unsurnya bagus, karena kita tergabung juga dihimpuni himpunan perguruan tinggi alumni perguruan tinggi negeri, sehingga kita sering bicara, sering bertemu, pernah sama presiden kita sampaikan gagasan ide-idenya, bahkan itu secara sektoral. Jadi Mbak, Anda mau, Anda ikhlas, maka selalu ada jalan untuk bisa berempati. Tolonglah orang yang paling dekat di sekitar kiri kanan. Begitu Mbak Bro. Oke, baik, terima kasih Bapak Ganjar atas penjelasannya. Ya, sekiranya teman-teman sudah pada menangkap semua kan ya penjelasan dari Bapak Ganjar dan Kak Timi. Oke, baik untuk teman-teman karena waktunya juga singkat, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan, sesi pertanyaan. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah ditampung pertanyaannya, saya ulangin lagi, kali saja ada teman-teman yang baru masuk. Jadi teman-teman di sini Ica akan membagi 2 termin. Termin pertama itu untuk pembicara pertama yaitu pertanyaan untuk Kak Timi. Dan termin yang kedua yaitu untuk pembicara yang kedua dengan Bapak Ganjar. Jadi Ica mulai dulu dengan termin yang pertama. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti akan dipilih-pilih pertanyaan yang paling menarik oleh panitia. Ya, jadi teman-teman ingin bertanya silakan menulis di kolom komentar untuk pertanyaan Kak Timi. Silakan teman-teman.
Oke, pertanyaan dari Haris. Ya, untuk Kak Timi ya Kak. Ya Kak, bagaimana cara meningkatkan rasa empati di masa pandemi? Ya, di masa pandemi sekarang yang serba virtual atau daring. Baik, sudah terbaca oleh Kak Timi ya Kak ya? Ya, sudah. Terima Ya, kasih. silakan dijawab Kak. Ya. Ya, menarik ini. Mungkin yang pertama adalah teman-teman sebagai kaum intelektual terdidik, pastikan kalau share informasi, informasinya sudah dipastikan validitas informasinya, dan itu menurut saya salah satu bentuk empati sih, karena sangat bahaya kalau sesuatu yang viral adalah sesuatu yang tidak valid. Jadi mari pastikan yang valid lah yang viral. Itu yang pertama. Yang kedua, selain informasi, tadi terlibatlah dalam gerakan. Dan gerakan ini mungkin ya bisa online, bisa offline. Kalau offline saya pikir tadi Pak Ganjar sudah elaborate banget gitu ya, bagaimana kita tetangga kita. Saya pernah dengar berita di Banten kalau nggak salah ada satu keluarga yang ada satu orang yang meninggal sendirian di rumahnya karena kelaparan. Ini awal-awal PSBB bulan Maret. Lalu komentar netizen adalah di mana negara. Harusnya pertanyaannya adalah di mana tetangganya gitu. Kok bisa ada yang kelaparan sampai meninggal hanya minum air galon kalau nggak salah bunyi beritanya, dan itu kan tetangganya yang mungkin tidak tahu gitu ya. Jadi secara offline kita bisa menjaga orang-orang di radius kita gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tinggal di rumah, ada yang tinggal di kos-kosan, yuk kita lihat tetangga kita. Dan kalau secara online, tadi Pak Ganjar sudah mention Twitter Do Your Magic, itu salah satu contoh ya, anekdotal, tapi menurut saya penting, bahwa dengan satu kekuatan retweet, kalau kita ngerasa hati kita cocok di sesuatu, itu bisa menggerakkan perubahan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu dengan adanya Twitter Do Your Magic ini hidup orang berubah, dan di kita sering banget ngelihat banyak perubahan terjadi karena teman-teman di netizen bisa bikin gerakan. Dan bikin gerakan itu sederhana kok. Tadi yang penting ada kegelisahan, dan kegelisahannya harus genuine, harus orisinil, dan itu dituangkan dalam bentuk storytelling. Storytellingnya dibuat sesingkat mungkin. Jadi jangan dulu kayak saya aktivis kalau bikin proposal tuh panjang gitu, singkat aja. Sama kayak kita bikin Twitter gitu ya, concise. Jadi kayak singkat, padat, apa sih yang kita mau buat, apa tujuannya. Lalu bisa pakai platform kita bisa agar lebih transparan, lalu bisa juga sendiri bebas, mediumnya bisa apa saja. Dan gerakannya bisa mengajak orang berbuat baik, jadi relawan gitu ya, atau sebenarnya karena banyak yang dari rumah mungkin berbagi dalam bentuk uang, dan tentu ada banyak bentuk berbagi lainnya gitu ya, dan saya pikir teman-teman nanti di kampus berorganisasilah, beraktivitaslah, masuk BEM, masuk himpunan gitu ya, karena di sana banyak sekali ruang-ruang kontribusi yang bisa diikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Timi. Ya, jadi untuk teman-teman ya, ingat pesannya Kak Timi, yaitu aktif ya, aktif di perkuliahan, entah itu aktif organisasi, kemudian aktif di dunia perlombaan, kemudian aktif di bidang-bidang akademis ya. Jadi untuk teman-teman, terutama teman Gensut 2020 ya, nanti setelah sudah perkuliahan sudah dimulai secara offline, sudah tatap muka, jadi teman-teman dipersilahkan nih yang mau ikut apapun itu semampu teman-teman karena kalau misalkan teman-teman aktif akan memudahkan jenjang karir teman-teman ke depannya. Baik, langsung saja kita langsung ke ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan Kak Timi, ya pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oh, oke. Ya, baik, satu lagi ya Pak ya. Pertanyaan dari Saputro Wibosono Widodo. Wah, ini ada keturunan dari Bapak Joko Widodo. Iya, pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengajak dan menyadarkan orang sekitar untuk membantu sekitar Kak Timi nikah? Jadi mungkin pengalaman Kak Timi ya Kak ya, selaku penggerak sosial, apalagi pendiri atau CEO dari kitabisa.com. Silakan Kak Timi. Ya, tadi balik lagi ke kegelisahan ya. Maksudnya kalau orang sudah gelisahnya jamak bersama, bergeraknya juga bersama gitu. Jadi why-nya harus kuat gitu. Tapi selain itu kalau susah, lakukan aja sendiri gitu. Karena saya melihat banyak sekali gerakan-gerakan tuh dimulai dari gerakan kecil oleh inisiatornya. Dan kadang ini inisiator yang dia bergerak di jalan sunyi ya. Maksudnya dia jalan aja, konsisten aja gitu. Nggak semuanya mungkin bisa dikenal di sosmed, tapi orang respect dan melihat karismanya sehingga orang follow gitu. Jadi dua hal, yang pertama pastikan kegelisahannya sama, why-nya, niatnya sama. Yang kedua adalah kita sebagai inisiator berbuat dulu. Nanti orang bisa melihat dan bisa meniru, karena kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang berbasiskan teladan gitu ya.
Baik, terima kasih Kak Timi. Intinya itu kita harus bersikeras gitu ya, kayak membangun dalam diri kita sendiri bagaimana diri kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian kita ajak gitu ya, ajak teman-teman sekitar untuk gotong royong membangun bersama apa yang nanti kita laksanakan. Baik, terima kasih kepada Kak Timi untuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke termin kedua, yaitu pertanyaan untuk Bapak Ganjar. Ya, nanti akan dipilah-pilih lagi oleh panitia pertanyaan menarik. Nanti akan kami pilih 2 pertanyaan yang sangat-sangat menarik dari pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman, silakan yang ingin bertanya tulis di komen bawah. Ya, ada yang mau bertanya untuk Bapak Ganjar nih selaku Gubernur Jawa Tengah. Oke, ada pertanyaan dari Farhan. Ya, untuk Bapak Ganjar nih Pak, apakah empati terlahir hanya dari diri sendiri? Ataukah ada faktor dari luar diri atau eksternal yang dapat melahirkan empati? Baik, bagaimana Bapak Ganjar jawabannya? Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ganjar. Empati lahir dari mana? Kalau kamu melihat, maaf, orang tunanetra nyebrang jalan mau ketabrak mobil, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu bicara biar aja, bukan saudara saya kok, ya empatimu nggak ada, udah hatimu beku, titik, nggak ada komanya buat saya. Simpel kan? Tadi Mas Timi kan sampaikan, kalau kemudian ada orang meninggal di situ nyalain orang lain, kenapa tetangga ada di mana tetangga terdekatnya? Meskipun negara bisa salah. Dan saya sepakat. Kalau saya sebagai perwakilan dari negara, oh iya saya ikut salah. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Ada orang meninggal karena kelaparan. Dosanya gede itu, disumpah sebagai pemimpin. Tapi bagaimana kemudian melahirkan empati? Kan mesti ditolong. Kalau temanmu kemudian nggak bisa bayar kuliah, udah semester akhir, terus kemudian dia tidak akan lulus, dia tidak akan jadi sarjana, karena orang tuanya, maaf, mungkin tidak ada orang tuanya, atau orang tuanya lagi sakit, keluarganya tidak mampu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau kemudian itu dipakai untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah lahir dari diri sendiri? Tidak, ini interchangeable, sangat bisa bolak-balik. Muncul dari perasaan diri, yang kedua juga kadang-kadang ditekan oleh sekitarnya. Maka daya kritis kita perlu diuji, rasa kemanusiaan kita perlu diuji, sehingga itu bisa datang dari diri sendiri, yang namanya orang baik hati, suka menolong dan sebagainya. Dan kedua, ada yang mengingatkan dari luar, nyolek, colek, bantu dong, apa yang saya bantu, bukan urusan saya, loh kan nggak bisa gitu ya. Nah, yang begitu-begitu tentu grade-nya akan banyak sekali, ada orang yang peduli dan tidak. Tapi saya orang meyakini, itu bisa belajar kok. Kalau kamu datang kepada tempat-tempat kemapanan dan kenyamanan, maka pada saat itu seringkali kamu akan susah untuk bisa merasakan penderitaan. Maka lebih banyaklah datang kepada penderitaan-penderitaan, karena pada saat itu kamu akan bisa menumbuhkan empati. Nah, dengan cara itu, maka kesadaran itu akan terbangun dengan sendirinya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ganjar. Jadi pada intinya empati itu tumbuh dari inisiatif diri kita masing-masing teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sesuatu yang memang itu sangat berpengaruh besar untuk kita bantu, silakan teman-teman langsung terjun membantu. Teman-teman misalkan ada tunanetra yang ingin menyeberang, jadi teman-teman harus bantu. Terus ada tunawisma yang tidak bisa merasakan atau tidak bisa mendengar, itu teman-teman juga harus membantu. Karena itu merupakan bentuk empati dalam diri kita. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, silakan yang ingin bertanya pertanyaan untuk Bapak Ganjar. Oke, pertanyaan dari Diah Putri nih Pak. Assalamualaikum Bapak Ganjar. Bagaimana cara Bapak sebagai pemimpin menghadapi permasalahan terkait generasi yang rendah, kesadaran, dan toleransi? Disilakan Bapak Ganjar untuk menjawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Diah Putri. Bagaimana menghadapi permasalahan generasi muda ya, yang rendah kesadarannya? Latihan, dibangun, diajak. Kalau Mas Timi tadi ada kita bisa dari aplikasi, kamu mau nggak gitu ya? Saya mencoba membangun kesadaran begini. Ini ketika petani kita barangnya nggak laku, kemudian panennya nggak bisa dijual, dibuangin di pinggir jalan. Kita ajak teman-teman untuk yuk kita beli produk mereka yuk. Dalam minggu ini Mbak, ketika harga pertanian turun dan semuanya maki-maki menyalahkan orang, gimana pertanian kita turun, gimana kok nggak laku, ayo Pak Ganjar tanggung jawab gitu. Ya kan ada market mechanism, kan kita memilih itu kan sistemnya, kan ada pasar, di pasar ada jual beli, ada tawar menawar, terbentuklah harga.
Nanti yang kuliah hukum, yang kuliah ekonomi akan tahu hukum ekonomi itu kan, kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang bisa kita gerakkan? Empati. Maka saya gerakkan kawan-kawan dari Korpri, yuk kita beli yuk. Tahu Mbak, satu paket itu kalau maaf yang perokok, kalau Anda nggak merokok satu hari, kalau satu bungkus rokok mungkin 15.000, Anda bisa mendapatkan paket sayur hampir 10 kilo. Udah bener itu kalau dimakan. Hari ini kita bergerak, Pemprov datang, dulu beli cabai, dulu beli bawang merah ketika harga jatuh, terus kemudian beli telur, beli ayam, hari ini beli sayuran. Setiap minggu di Instagram saya itu ada hashtag lapak Ganjar. Siapa yang boleh berdagang? Yang boleh berdagang adalah UMKM. Kenapa saya lakukan? Karena saya mencoba membangun empati dari individu, tidak hanya sekedar gubernur, individu. Saya coba manfaatkan follower IG saya. Berapa followernya? Saya cek ke teman-teman. Oh, sudah 3 juta. Jangan-jangan dari 3 juta follower saya, ada dong 100.000 orang yang membaca, ada dong 10.000 orang yang peduli, ada dong mungkin 1.000 orang yang mau beraksi. Begitu. Tapi konkret. Dan sekarang sudah minggu ke-9 saya menjadi marketer untuk jualan-jualan UMKM. Nah, dengan cara ini alhamdulillah beberapa di antaranya, Pak Ganjar, lumayan loh penjualan saya naik 20%. Makasih ya. Oke, selesai. Pak Ganjar, penjualan saya naik 350% loh Pak. Bu, keren Bu, jalan terus ya. Oke, sesederhana itu kan. Dan kemudian sekarang memunculkan gerakan banyak yang lain, cantelan. Cantelan saya gerakan empati dari teman-teman saya di banyak organisasi, ya, yang saya sebut tadi Mama, alumni UGM, Kagama, ayo kita bergerak seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Umpama ada teman saya yang kerja di Arab Saudi, mereka kirim uang kepada saudaranya di Boyolali kemudian membuat gerakan di kampungnya dari keluarganya, dicantelin sayur-sayur tadi itu seperti yang ada di gambar. Kemudian orang menyampaikan di Depok, teman-teman saya di sana membuat warung, semua harganya 1.000. Ya, sebenarnya bukan angkanya yang 1.000, kenapa nggak gratisin? Enggak, biar ada juga ikhtiar. Nah, 1.000 itu kemudian bisa mendapatkan satu paket makanan. Di tengah susah seperti ini, kemanusiaan kita mesti kita utamakan, dan itu ternyata bisa membangun. Mbak, tahu nggak, ketika anak-anak muda kemudian bergerak, berempati, membangun, terus teman lain nggak ikut, biasanya ada di antara tanda petik rasa tidak enak. Bahkan kadang-kadang ada yang sadis juga sih, ngebully, ya, yang ini jangan ya, yang ini jangan. Terus kemudian rasa nggak enak. Loh, kamu kok nggak mau ikut? Kita udah bergerak nih. Ya, kamu anak muda apa? Nah, itu hukuman sosial yang muncul di masyarakat, orang untuk bicara sesuatu yang peduli. Atau itu, kamu ngapain sih jadi haters, jadi netizen gitu, tapi hanya bicaranya negatif terus gak ada solusi, itu pasti bukan mahasiswa unsut lah begitu. Mahasiswa unsut itu solutif, santuy, terus kemudian bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Kira-kira begitu Mbak, pokoknya sehat terus. Baik, terima kasih Bapak Ganjar. Rupa minta restu orang tua, jangan lupa minta restu orang tua dan selalu berdoa. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ganjar. Ya, intinya itu kalau udah dapat restu dari orang tua, semuanya lancar ya Pak ya. Oke, teman-teman, karena sesi pertanyaan sudah kami tutup. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya tapi belum kebagian ya teman-teman bisa nanti DM atau kontak Bapak Ganjar atau Kak Timin langsung ya. Jadi bisa agar bisa dibaca ya. Insya Allah nanti dia langsung sama Bapak Ganjar ya. Ya, untuk teman-teman karena pertanyaan sudah selesai, jadi langsung saja saya atau Ica saya simpulkan dari dua pembicara kita. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalkan disimpulkan mengenai atau membicarakan mengenai empati dan wawasan kebangsaan, bagaimana cara kita untuk mencintai tanah air, Indonesia adalah negeri yang sifatnya kolektif dan gotong royong. Karena hal tersebut adalah hal yang mendorong masyarakat Indonesia memiliki jiwa empati. Sementara dari faktor luar itu berupa bencana alam seperti pandemi COVID sekarang ini. Ya, jadi tidak ada halangan untuk kita berinisiatif melakukan atau berempati kepada orang lain.
padahal ini lagi masa-masa wabah atau COVID, itu tidak ada halangan ya teman-teman ya. Kemudian empati itu salah satu kewajiban kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Kalian merupakan makhluk sosial, berada di lingkungan sosial. Jadi kalian harus memiliki sifat empati dimanapun kalian berada. Seperti itu. Kemudian tanpa kita sadari, pasti kita memiliki banyak privilege. Ya, yang tadi disampaikan oleh Kak Timi, yang seharusnya kita syukuri, dan rasa syukur itu adalah dasar dari berempati. Jadi emosional dari teman-teman atau emosional orang lain yang kalian lihat, atau misalkan orang yang tersebut butuh bantuan kalian, silakan tolonglah selagi kalian mampu. Kemudian dalam situasi pandemi ini teman-teman ya, karena ini lagi di wabah COVID di tahun 2020 itu ya, tentunya empati adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan saat ada teman kita yang kesulitan. Nah, daripada menyalahkan orang lain, teman-teman ya bahasanya itu nyinyir gitu ya, kalau bahasa gosipnya. Jadi bahasa gosipnya, aduh jangan nyinyir dong, kamu nyinyir mulu deh. Itu kalau bisa disingkirin dulu gitu ya, kalimat-kalimat nyinyir ya, atau biasanya netizen ya, biasa kalau di media sosial tuh. Nah, seperti itu, saat ada teman kita yang kesulitan, daripada menyalahkan orang lain, lebih baik saling membantu sesama. Jadi, daripada nih kita buang-buang waktu ya, untuk mengomongkan atau membicarakan orang lain, terus kemudian menjelek-jelekan atau menjatuhkan apa yang orang lain miliki atau ada yang pada diri orang lain, mendingan kita sama-sama itu ya, kerjasama untuk bagaimana kita membangun ini, bagaimana kita menciptakan ini, bagaimana kita membantu masyarakat yang membutuhkan di masa COVID ini untuk mendapatkan misalkan sembako, kemudian mendapatkan bantuan entah itu material maupun formilnya. Kemudian untuk teman-teman, kita sebagai generasi milenial harus saling membantu karena hak tersebut sesuai dengan ideologi kita. Apabila kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai di Pancasila, ya terutama ya Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian dengan baik tentunya kita dapat membangun Indonesia menjadi lebih maju. Jadi untuk teman-teman nih ya yang di rumah, walaupun di rumah aja, jadi gadgetnya selain dipakai untuk games atau untuk melihat media sosial lainnya, kalau misalkan dipakai untuk yang berbentuk negatif, kita pakai untuk yang bersifat positif dulu teman-teman. Misalkan nih nanti dari teman-teman bareng-bareng sama sahabat-sahabat kalian atau teman karib kalian, yuk bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya yuk yuk kita bagi-bagi peralatan-peralatan atau bagian-bagian yang memenuhi protokol kesehatan, misalkan membagikan hand sanitizer, masker, kemudian yang lain sebagainya, misalkan bagi-bagi di pinggir jalan nih. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang melihat, kok nggak pakai masker, terus teman-teman bawa masker lebih dari satu, selain yang teman-teman pakai, silakan diberikan karena itu juga merupakan bentuk empati teman-teman ya. Jadi kita tanamkan empati sejak dini karena kita merupakan generasi atau penerus bangsa di masa yang akan datang. Baik, karena talk show ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ganjar dan Kak Timi. Ya, Bapak Ganjar dan Kak Timi apakah masih di dalam grup? Oh sudah tidak ya, padahal saya mau foto bareng nih, walaupun tidak bisa foto secara sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi secara virtual seharusnya masih bisa, tapi udah pada keluar tidak apa-apa. Jadi teman-teman Genset 2020 dan teman-teman yang menonton live streaming di YouTube, saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebetulnya karena teman-teman telah meluangkan waktunya ya untuk menonton hal yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman dan kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh dua pembicara kita, yaitu Bapak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah dan Kak Timi selaku CEO dari kitabisa.com. Untuk teman-teman ke depannya ya, nanti setelah perkuliahan online-nya sudah selesai, harap ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Ganjar dan Kak Timi diterapkan di dunia kampus atau dunia perkuliahan, entah itu kepada teman,
kemudian kepada dosen atau masyarakat yang ada di sekitar Banyumas ya. Untuk teman-teman yang merantau nih, pastikan memiliki karakter yang berbeda. Entah misalkan teman-teman dari luar Pulau Jawa kemudian datang ke Banyumas, loh kok bahasa jadi ngapak ya, saya harus gimana nih? Ya, kan biasanya seperti itu. Jadi teman-teman saya harap menerima gitu ya, adanya toleransi dalam diri kita. Tanamkan rasa toleransi dalam diri kita, serta tanamkan rasa simpati dan empati terhadap diri kita. Dengan begitu, saya Ica selaku moderator pada acara talk show Sudirman Student Summit 2020 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya jika terdapat kesalahan atau kendala pada saat sebelum tadi ketika acara berlangsung. Baik, untuk itu saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Jenderal Sudirman kepada teman-teman generasi Sudirman 2020. Ya, semoga teman-teman bisa bekerja sama dengan baik di Unsud ini dan bisa menjadi pribadi gitu ya, pribadi yang lebih baik dengan teman-teman kuliah di Unsud. Lancar kuliahnya, luaskan karir teman-teman, aktif di perkuliahan karena aktifnya kalian akan menunjang masa depan atau karir kalian di yang akan datang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kepada host yaitu Mas Satria. Baik, terima kasih banyak Kak Ica ya atas kemudinya sangat luar biasa sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Luar biasa sekali tadi materinya, saya juga ikut tertampar ya, kepada Kak Timnya juga luar biasa dari kitabisa.com. For your information, Gensud 2020 kita juga melaksanakan social campaign yang bekerja sama dengan kitabisa.com untuk open donation untuk veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan untuk mensejahterakan kembali mereka. Nah teman-teman, untuk yang mau ikut donasi, linknya dan rekeningnya bisa dilihat di bawah sini. Oke, di sini ya, sini pokoknya. Terus kemudian untuk linknya buat yang mau klik terus langsung masuk ke donasinya, di bawah sini juga ada. Udah ada? Oke, udah ada. Dan Satria mau ngasih 2 informasi penting. Jangan lupa ada Gensud Award, pengumumannya di highlight Instagram gensud.20 dan pengumuman pemenang giveaway ya ada di highlight Instagram gensud.20. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Gensud 2020, besok ada PKKM yang bersifat wajib via LDRU. Ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara talk show dari awal hingga akhir. Serta saya ucapkan juga kepada Sobat Gensud 2020, mewakili juga seluruh Sivitas Akademika Unsud, mengucapkan selamat datang. Akhirnya kalian resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2020. Setelah ini kalian silahkan istirahat dulu. Yang mau makan silahkan, yang mau ibadah silahkan, yang mau ibadah. Karena pukul 1 nanti akan ada pemecahan rekor dunia Indonesia Sudirman Student Summit 2020 yang akan dipersembahkan juga untuk para veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini. Akhir kata, saya Muhammad Hidayah Syarifuddin Tirto Satria mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
capai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani, berusaha memberikan yang terbaik. Mencari
mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Generasi